Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Krikuk Bulami, yaitu keripik kriuk bumbu alami. Dengan anggota saya sendiri, Eliadia Nafida, NIM 2019-11477, 2 Erzavinda Fitra, NIM 2019-11494, 3 Fernanda Ayuning Tias dengan NIM 2019-11500, yang terakhir Jamilatun Niswa dengan NIM 2019-11507. Ringkasan eksekutif. Rencana pendirian usaha Krikuk Bulami atau keripik kriuk bumbu alami adalah perencanaan usaha dengan melakukan modifikasi terhadap salah satu cemilan. Keripik merupakan salah satu jenis makanan yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia. Keripik sendiri merupakan salah satu cemilan yang ada di meja saat ada acara resmi ataupun tidak resmi. Melihat potensi pangsa pasar dan penjualan yang cukup tinggi, maka bisnis Krikuk Bulami masih sangat terbuka luas. Profil perusahaan, identitas perusahaan, 1. Nama perusahaan, Krikuk Bulami, 3. Jenis produk, keripik kentang, 5. Nomor telepon, 085 828 10496. Data pemilik, nama Fernanda Ayuning Tias, tempat tanggal lahir Jepara 10 September 2001, telepon atau HP 085 828 10496. Peran dalam perusahaan yaitu owner. Visi dan misi perusahaan. Visi menciptakan produk makanan ringan yang sederhana dan berkualitas, tetap banyak diminati atau disukai oleh masyarakat, dengan mengedepankan cita rasa yang asin dan pedas. Misi 1. Terus melakukan inovasi agar selalu menarik minat beli masyarakat. 2. Menjaga kualitas produk agar menjadi produk yang berkualitas. 3. Selalu membuat kesan yang baik kepada setiap pelanggan. 4. Menyediakan layanan bagi konsumen yang ingin memberikan saran. Struktur organisasi. Pemilik perusahaan Fernanda Ayuning Tias, manajemen keuangan Erzavinda Fitra, manajemen pemasaran Jamilatun Niswa, manajemen produksi Eliadia Nafida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamilatun Niswa dengan NIM 2019-11507. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya yaitu ada rencana pelaksanaan usaha. Bisa dilihat dalam PPT tersebut terdapat tabel rencana pelaksanaan usaha. Yang pertama ada survei pasar dalam kurun waktu 2 minggu. Yang kedua ada persiapan alat dan bahan dalam kurun waktu 3 minggu. Ada produksi dalam waktu 4 minggu dan juga ada promosi dan pemasaran dalam waktu 2 minggu. Selanjutnya yaitu ada gambaran produk. Yang pertama ada analisis situasi. Kami memutuskan membuat keripik kentang dengan menggunakan bumbu-bumbu yang alami. Keripik ini cocok untuk orang yang sedang diet, yang takut untuk nyemil. Biasanya keripik kentang banyak kita jumpai di minimarket buatan pabrik. Tapi kami akan membuat keripik kentang sendiri sehingga tidak akan ada pengawet makanan keripik kentang tersebut. Kemudian yang kedua ada gambaran produk. Keripik kentang ini diberi nama Krikuk Bulami atau bisa disebut keripik kriuk bumbu alami, yang bahan dasarnya sendiri adalah kentang. Keripik kentang ini akan dikemas menggunakan plastik bening, kemudian dipres di bagian atasnya, dan tak lupa diberi stiker Krikuk Bulami atau keripik kriuk bumbu alami sebagai penanda atau merek dari keripik-keripik yang sudah ada. Selanjutnya ada keunggulan produk. Keunggulan dari Krikuk Bulami ini adalah terletak pada bumbunya. Kami menggunakan bumbu cabai bubuk yang dicampur dengan daun jeruk, yang biasanya bumbu ini digunakan untuk basreng ataupun cireng. Tetapi kami membuat inovasi baru, yaitu menggunakan bumbu tersebut untuk keripik kentang. Selanjutnya yaitu ada harga produk. Untuk harga Krikuk Bulami ini sendiri seharga 16.500. Itu sudah termasuk murah sekali dibanding keripik-keripik kentang yang lain di luar sana. Selanjutnya yaitu ada survei dan evaluasi pasar. Yang pertama survei. Dalam melakukan survei ini menggunakan analisis SWOT yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan Krikuk Bulami yaitu terletak pada bahan dasar dan bumbunya. Bahan yang digunakan yaitu kentang yang sudah terbukti baik untuk kesehatan dan bumbu yang alami yang terbuat dari cabai bubuk buatan sendiri dicampur dengan daun jeruk sehingga tidak menggunakan pengawet buatan. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Bisnis ini masih baru sehingga belum bisa dikenal luas oleh masyarakat umum. Dan untuk harga bahan baku juga terlalu mahal. Jadi ini merupakan salah satu penghambat tetapi tidak memungkinkan bisnis ini tidak berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada opportunities atau peluang. Peluang dalam bisnis ini adalah
pada masa sekarang karena orang-orang zaman sekarang lebih menyukai makanan asin dan pedas dibanding makanan yang manis seperti roti dan dessert, sehingga ini membuat peluang bisnis ini bisa berdiri. Kemungkinan bisnis ini akan banyak disukai banyak orang karena produk keripik bulami ini tidak membuat kenyang, hanya untuk teman nyemil, sehingga ini akan membuat seseorang jadi nagih. Berikutnya ada threats atau ancaman. Ancaman dalam bisnis ini adalah kompetitor, di mana banyak sekali produsen yang memproduksi keripik dengan aneka ragam bahan dasar, tetapi lebih banyak menggunakan bahan dasar ketela. Maka kami membuat jalan tengah mengambil kentang walaupun harganya lebih mahal sedikit. Pesaing dari produk ini tidak hanya 1-2 orang saja, tetapi ratusan bahkan ribuan orang yang ada di Kudus maupun di Parapati, karena memang masyarakat mayoritasnya menyukai makanan pedas, apalagi makanan ringan. Selanjutnya yaitu ada evaluasi pasar. Kami melakukan evaluasi pasar dengan menggunakan metode STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu ada segmentation atau segmentasi. Berdasarkan produk dalam bisnis ini yaitu keripik kentang yang gunanya untuk menemani nyemil ketika sedang tidak ada kesibukan, maka segmentasi dari produk ini dari beberapa segi. Yang pertama yaitu dari segi geografik, yaitu masyarakat yang suka nyemil dan sedang diet, masyarakat yang menyukai makanan asin dan pedas. Kemudian ada dari segi demografik, yaitu masyarakat yang mempunyai pendapatan ekonomi menengah dan ke atas, serta masyarakat yang berusia 10 tahun sampai dewasa. Kemudian ada dari segi geografik, yaitu masyarakat di wilayah Jepara, Kudus, dan Pati. Kemudian dari segi jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan bisa mengonsumsi keripik bulami ini. Kemudian yang kedua ada targeting atau target, yaitu usaha ini dibuat untuk memusatkan diri pada produk makanan ringan yang akan dijual kepada anak-anak berusia 10 tahun sampai dewasa di atas 30 tahun, masyarakat yang menyukai makanan pedas dan asin, dan juga masyarakat yang berlokasi di Jepara, Kudus, dan juga Pati. Yang ketiga itu ada positioning atau posisi. Posisi produk ini adalah makanan ringan dengan nama keripik bulami atau keripik kriuk bumbu alami dengan tagline produk tes kriuk halal dulu BST. Seperti pada masa sekarang, banyak yang menyukai makanan ringan yang garing sehingga kriuk dimakan. 5. Strategi pemasaran. 1. Produk. Keripik bulami merupakan makanan ringan untuk menjadi teman nyemil yang berbahan dasar dari kentang. Hal ini dikarenakan sudah ada beberapa produk makanan yang menggunakan kentang dan ketela. Tapi produk kami sebagai suatu bentuk usaha yang berbeda dengan usaha sejenis yang sudah ada terlebih dahulu dalam pasaran. Usaha keripik bulami, keripik kriuk bumbu alami ini mempunyai keunggulan antara lain, yaitu 1. Harga yang ditawarkan sangat menjangkau. 2. Dibuat menarik produk donat dengan kearifan lokal dari Kabupaten Jepara. 3. Proses produksinya cepat. 4. Produk praktis mudah dibawa kemana-mana. 5. Dengan packing lebih menarik mengikuti tren dan tentunya higienis aman digunakan. 2. Range harga. Harga jual keripik bulami, keripik kriuk bumbu alami, harga jual untuk agen adalah 16.500 dan jika dititipkan dengan agen maka harganya 16.000. 3. Plans tempat. Keripik bulami, keripik kriuk bumbu alami di berbagai tempat, yaitu sesuai dengan sasaran pasar. Penjualan langsung dengan agen di kelas perkuliahan di kampus Universitas Muria Kudus atau lingkungan kampus, membuka gerai di tempat produksi dan e-commerce. 4. Promosi. Strategi promosi yang akan kami lakukan dengan cara online dan offline, yaitu dengan adsense di Instagram. Karena pengguna Instagram yang semakin banyak dan Instagram sekarang ada fitur store, jadi memudahkan untuk melakukan promosi. Promosi melalui e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Blibli, dan e-commerce lainnya. Menggunakan WhatsApp Business dan Telegram Bisnis sebagai media promosi di kalangan keluarga dan teman-teman. Membuat website tentang promosi keripik bulami, keripik kriuk bumbu alami, membagikan brosur yang berisikan gambaran produk dan harga di sepanjang jalan raya. 6. Analisis produksi dan SDM. 1. Proses produksi. Bahan: kentang, irisan daun jeruk goreng, cabai bubuk,
bawang putih bubuk, kencur bubuk, kaldu ayam, garam, minyak goreng. Alat yang digunakan, mesin pemotong kentang, pisau, ember, mangkok, wajan, spatula, dan peniris. Cara produksi: 1. Kupas kentang lalu cuci sampai bersih. 2. Masukkan kentang ke dalam mesin pemotong kentang lalu rendam di air garam selama 30 menit. Cuci bersih kembali. 3. Goreng kentang sampai kering dan kriuk. 4. Setelah itu masukkan irisan daun jeruk, goreng, cabai bubuk, bawang putih bubuk, kencur bubuk, dan kaldu ayam. Aduk hingga merata dengan api kecil. 5. Setelah semua tercampur rata, matikan kompor dan tiriskan dan taruh piring, tunggu hingga tidak panas. 6. Kemudian keripik dibungkus menggunakan plastik dan siap dijual. 2. SDM. Untuk SDM keripik Bulami ada yang menjadi owner, bagian keuangan, bagian promosi, dan bagian produksi. Tetapi, walaupun setiap orang sudah mendapat bagian masing-masing, tetap saja membantu dalam proses produksi. Karena proses produksi sangat susah jika dilakukan oleh satu orang saja. Ketika produk siap dijual, maka tiap bagian langsung bekerja dengan sesuai bagiannya masing-masing. Analisis keuangan investasi awal. Investasi awal ini terdiri dari biaya tetap. Biaya tetap berupa pemotong kentang, kompor gas, tabung gas 3 kg, mangkok atau baskom, wajan, spatula, tirisan, pisau, ember, sendok, dan telenan. Untuk total biaya dari keseluruhan biaya tetap adalah sebesar Rp1.365.000. Dan kemudian ada biaya bahan baku untuk produksi. Biaya bahan baku ini terdiri dari kentang, minyak goreng, daun jeruk, cabai bubuk 250 gram, bawang putih bubuk 64 gram, kencur bubuk, kaldu ayam, garam, dan kemasan. Nah, untuk total harga produksi ini didapat sebesar Rp4.492.000. Biaya overhead. Biaya overhead ini terdiri dari listrik dan air, gas, komunikasi dan informasi promosi, tenaga kerja 4 orang dengan jumlah keseluruhan per bulan yaitu sebanyak Rp1.275.000. Biaya variabel dan overhead ini lalu dijumlahkan sehingga mendapatkan hasil Rp5.767.000. Dan untuk menentukan harga jual, maka yang pertama dilakukan adalah menentukan biaya produksi per bungkusnya, yaitu Rp5.767.000 dibagi 500 bungkus, yaitu sebesar Rp11.534. Untuk menentukan harga jual ini yaitu dengan menggunakan perhitungan 11.534 ditambah 40% karena kita memperkirakan untung 40% dikali 11.534 rupiah sehingga mendapatkan hasil 16.147, sekian dan dibulatkan menjadi 16.500 rupiah untuk harga jual keripik Bulami. Selanjutnya ada keuntungan marginal. Keuntungan marginal ini diperoleh dari rumus harga jual dikurangi harga pokok produksi dibagi harga pokok produksi dikali 100%. Dengan perhitungan 16.500 dikurangi 11.534 dibagi 11.534 dikali 100% dan mendapatkan 43%. Jadi keuntungan kita dalam penjualan keripik Bulami adalah sebesar 43%. Dan untuk break even point atau BEP ini adalah dengan rumus biaya tetap dibagi harga jual dikurangi biaya produksi. Oke, jadi biaya tetapnya ini ada Rp1.365.000 dibagi Rp16.500 dikurangi Rp11.534 sehingga mendapatkan hasil 274,87 atau dibulatkan menjadi 275 bungkus per bulan. Karena keripik Bulami ini diperkirakan akan memproduksi 500 bungkus per bulan. Jika tidak ingin mendapatkan rugi dan untung alias pas, maka keripik Bulami diproduksi sebanyak 275 dalam 1 bulan. Dan untuk return of investment atau ROI ini adalah dengan rumus total penjualan dikurangi nilai investasi dibagi nilai investasi dikali 100%.
Total penjualan ini didapat dari harga jual dikali jumlah produksi selama 1 bulan, sehingga mendapatkan Rp8.250.000 dikurangi investasi ini adalah biaya tetap sebesar Rp1.365.000 dibagi Rp1.365.000 dikali 100%, sehingga mendapatkan 504%. Dan untuk net present value atau NPV penjualan per tahun ini adalah sebesar 16.500 dikali 500 dan dikali 12 bulan atau dalam 1 tahun. Nah, mendapatkan 99 juta rupiah. Depresiasi alat 20% itu dalam kurun waktu 5 tahun. Jadi 20% dikali 16.500 mendapatkan 3.300. Asumsi produk terjual sebanyak 80% dari produk yang diproduksi. Tingkat bunga per tahun sebanyak 80%, penjualan per tahun dikurangi biaya variabel per tahun. Tingkat bunga 15%, rencana investasi minimal 5 tahun. Pendapatan 80%, penjualan per tahun dikurangi biaya variabel per tahun. Maka memperoleh perhitungan 80% dikali 99 juta rupiah dikurangi 4.492.000 rupiah dikali 12, maka mendapatkan total sebesar 25.296.000 rupiah. Dengan perhitungan NPV sebagai berikut dan mendapatkan total sebesar 83.431.115, sekian Payback period. Nah, untuk arus kas ini kita menggunakan 3 tahun, yaitu sebagai berikut. Dan untuk rumusnya adalah investasi dibagi kas bersih per tahun dikali 1 tahun. Nah, investasinya ini adalah biaya tetap sebesar Rp1.365.000 dibagi NPV tadi, yaitu 83.431.115, sekian dikali 12 bulan. Maka payback periodnya didapat 0,20 bulan atau sama dengan 6 hari. Analisis dampak dan resiko usaha. Dampak terhadap masyarakat sekitar. Usaha lebih dikenal oleh masyarakat sekitar tempat tinggal, lebih bisa menyerap tenaga kerja yang juga berasal dari daerah sekitar. Dampak teknologi produksi sendiri tidak mengganggu atau merugikan masyarakat sekitar sama sekali. Masyarakat jadi tidak perlu repot untuk mencari cemilan ringan dan sehat. Yang kedua ada dampak terhadap lingkungan. Dampak produksi terhadap lingkungan sekitar memberikan dampak yaitu banyak sisa-sisa produksi atau sampah. Akan tetapi pihak yang memproduksi yaitu kita sendiri akan bertanggung jawab dengan membersihkan sampah sisa produksinya. Sampah bekas pengolahan menumpuk. Jika pengangkut sampah tidak datang tepat waktu, membuat masyarakat sekitar terganggu akan bau sampah yang dikeluarkan. Maka dari itu kami sendiri yang akan membuang sampah ke tempatnya. Dan yang ketiga ada analisis risiko usaha. Pada umumnya produk keripik kentang seperti tadi usaha kami diragukan karena sudah banyaknya UMKM atau pedagang-pedagang yang menjual keripik yang serupa dengan keripik yang kita jual. Risiko dari usaha ini bisa berupa cita rasa yang kurang pas di lidah konsumen, kurang loyalitas pelayanan, hubungan dengan masyarakat yang kurang baik yang dapat menyebabkan konsumen tidak mau membeli produk ini, kecewa dengan pelayanan, menimbulkan kesenjangan sosial di masyarakat. Antisipasi risiko usaha. Yang pertama, semua proses produksi yang kami lakukan sudah sesuai dengan standar operasional penyajian yang direkomendasikan. Dan yang kedua adalah tetap menjaga kualitas makanan yang dijual agar para konsumen tetap loyal. Yang ketiga adalah menjaga hubungan baik dengan lingkungan atau masyarakat sekitar agar terhindar dari tuduhan atau fitnah yang tidak benar. Dan yang terakhir tetap konsisten pada persediaan bahan baku. Itulah tadi presentasi pemaparan rencana usaha dari kelompok 7 yang mempresentasikan keripik gulami atau keripik kriuk bumbu alami. Nah, apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.